جنات عدن يدخلونها ومن صلح من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun juga, dalam kondisi seperti apapun juga, kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena ada di antara saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi kita alhamdulillah masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ini merupakan doa kita di tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Alhamdulillah, tahun ini kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada yang sakit, masih wajar karena kita manusia pasti sakit. Ada yang terpuruk ekonominya, itu pun juga masih wajar karena kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan misteri. Dalam keadaan apapun juga, pokoknya kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya dalam keadaan seperti ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Dan kita pun juga menyaksikan bahkan di antara saudara kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, yang ternyata tahun lalu masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi ternyata tahun ini tidak diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan suci yang sangat dirindukan oleh umat Islam seluruh dunia. Ada di antara mereka itu memang Allah tidak berkenan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allah enggak mau dia bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ada juga di antara mereka yang tahun ini, saat ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak bisa beribadah di bulan Ramadan karena mereka itu sudah banyak persediaannya. Mereka sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahun ini enggak usah ketemu Ramadan karena kamu sudah cukup persediaanmu, bekalmu menghadap Allah. Itu alhamdulillah. Tahun ini tidak bertemu Ramadan, tapi dia sudah cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi na'udzubillah, yang tahun ini tidak berjumpa dengan Ramadan karena Allah tidak mau dia itu berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Maka sebelum datang Ramadan dia sudah meninggal dunia. Ini na'udzubillah, tidak ada kesempatan untuk menghidupkan kembali amal-amal saleh di bulan Ramadan. Itu perbanyak puasa, berharap pahala yang paling banyak, itu kan tidak bisa ia lakukan. Oleh karena itu saudaraku yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang paling penting bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan malaikat itu takjub kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu takjub, kagum dengan orang yang beriman. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat itu kagum dengan orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh orang yang beriman itu mengagumkan, kata malaikat, menakjubkan. Ketika orang yang beriman itu ditimpa musibah, dia sabar. Ketika orang yang beriman itu mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang beriman yang menyebabkan para malaikat itu kagum dan takjub dengan kita orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita saat ini yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama jadikan malaikat itu kagum dengan sikap dan perilaku kita. Rasa syukur atas nikmat Allah dan juga bersabar ketika Allah menguji kita dengan apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia hidup di dunia, maka disitulah ujian Allah berikan. Itu Allah berikan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bahwa kehidupan kita di dunia ini, Allah itu ingin menguji kita. Ujian. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan kekurangan kesehatan, sakit orang tersebut. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara manusia itu yang hidup di dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta benda. Ada. Dan itu belum seberapa. Yang diuji dengan sakit, para nabi, para ulama itu pun juga pernah diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan makanan. Para anbiya, para ulama dan juga kaum muslimin pun juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan makanan. Tetapi yang tidak boleh bagi kita, apa itu? Boleh kesehatan berkurang, boleh kenikmatan dunia berkurang, boleh penghasilan itu berkurang, tapi jangan sampai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkurang. Jangan sampai. Karena itulah yang menyebabkan kita nanti bahagia. Karena keimanan itulah yang menyebabkan seseorang itu dikagumi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berharap, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita menggantungkan segala permasalahan dan urusan kita. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini, bukan hanya kita di Indonesia, bahkan seluruh dunia itu pun juga merasakan
dibuat kalang kabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi jangan sampai keadaan yang seperti ini menyebabkan kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita menurun keimanan kita. Jangan sampai. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat apa yang kalian lakukan ketika Allah uji dengan ujian seperti ini. Apakah kalian bersabar, kemudian kalian itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya kalian itu menggerutu dan mengandalkan kekuatan yang kalian miliki. Teringat kita dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam dan putranya Kan'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka banjir, Allah datangkan kepada mereka orang-orang yang beriman itu ikut kepada perahu Nabi Nuh alaihi salam. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an ini dia tidak mau bersama. Bahkan ketika orang tuanya itu memanggilnya untuk ikut bersama, dia mengatakan, aku akan mencari perlindungan sendiri. Biasanya ketika ada banjir, tempat yang tinggi masih bisa melindungi. Maka dengan akal yang dia miliki, ilmu pengetahuan yang ia miliki, dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari musibah itu. Dengan cara apa? Dia mengatakan, aku akan naik ke atas gunung. Akan naik ke atas gunung. Upaya manusia mengandalkan ilmu yang dimiliki, mengandalkan kekuatan fisik yang dimiliki, dan apapun juga yang dimiliki. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kebinasaan, tidak ada yang sanggup untuk menghalangi. Kalian bangun benteng sekuat apapun juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan. Jadi sekali lagi, rasa syukur kita kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Masih berjumpa, masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa melangkahkan kaki kita. Berkurang secara pendapatan, berkurang penghasilan adalah hal yang biasa. Tetapi kalau berkurang keimanan sampai meninggal tanpa membawa keimanan, itu satu bencana yang luar biasa. Oleh karena itu doa kita bagi mereka yang sudah menghadap Allah karena bencana ini dan membawa keimanan, semoga Allah berikan husnul khatimah. Yang saat ini masih dirawat karena sakit, semoga Allah yang maha kuasa, manusia tidak sanggup, Allah memberikan kesembuhan. Sedangkan kita yang saat ini masih diberikan bisa puasa, gitu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, membebaskan kita dari musibah yang menimpa kita umat manusia ini. Itu tentunya doa kita. Ada orang sakit, setelah sakit dia akan mengalami kesembuhan. Ada orang yang dalam keadaan kesulitan, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Karena Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Jadi kalau ada kesusahan, berbahagialah, karena yang menyertai kesusahan itu adalah kebahagiaan. Yang menyertai kesempitan itu adalah kemudahan dan keluasan. Innamal usri yusra. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sikap kita.
kita masih bisa bersyukur pada Allah dalam keadaan apapun juga. Tapi yang paling penting dalam keadaan seperti ini, jangan sampai meruntuhkan keimanan kita. Udah nggak bisa salat jamaah di masjid, terus kemudian kesempatan mumpung nggak salat di masjid, jangan, gitu kan? Pengajian libur, alhamdulillah bisa di rumah nonton sebanyak-banyaknya, jangan pula. Justru sebaliknya, Allah berikan pahala berlipat dengan salat jamaah. Ketika salat jamaah itu tidak bisa ditunaikan di masjid, itu berarti kita harus meningkatkan ibadah yang dilakukan sendiri itu, bukan sebaliknya, itu. Nah, oleh karenanya bentuk syukur kita cari peluang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri kita kepada Allah yang lain seperti apa. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sungguh satu kebahagiaan ketika seorang muslim itu berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan di dalam kitab-kitab para ulama kita itu memberikan nasihat. Dulu saking gembiranya para sahabat itu, jauh-jauh hari sebelum Ramadan mereka sudah bersiap-siap, gitu, sudah bersiap-siap apa yang harus dilakukan oleh orang yang beriman sebelum datangnya Ramadan. Itu udah bersiap-siap. Ada yang mengatakan 6 bulan itu sudah siap-siap menyongsong bulan Ramadan. Karena apa? Gitu. Karena Ramadan ini datang itu membawa keberkahan. Ramadan ini merupakan sarana yang Allah siapkan kepada kita untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Kecuali kalau orang itu dia tidak merasa punya dosa, tidak butuh Ramadan orang tersebut. Tapi kalau orang yang merasa punya dosa yang banyak, maka Ramadan itu dibutuhkan. Banyak sekali. Satu hadis Nabi SAW yang sering kita dengar, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Abu Hurairah ini pernah mengatakan, lamma hadara Ramadan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Nabi Abu Hurairah, ketika Ramadan itu datang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, memberi nasihat kepada para sahabatnya saat itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh bulan Ramadan itu sudah datang kepada kalian saat ini, Pak. Saat ini Nabi menyampaikan seperti itu. Ramadan itu sudah datang kepada kalian, gitu. Terus memang kenapa? Kata Nabi, Ramadan ini datang kepada kalian, yang lain enggak disebut itu. Bulan Syawal enggak. Tapi Ramadan, karena apa? Karena penting. Yang pertama Nabi sampaikan, karena bulan Ramadan itu syahrun mubarakun. Bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun mubarakun. Wow, senang sekali sahabat ini. Karena mendengar bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, maka sebelum Ramadan datang mereka sudah siap-siap. Itu namanya kan orang sehat akalnya kan? Orang yang waras seperti itu. Sama orang ingin memenangkan satu pertandingan, untuk menang bagaimana? Persiapan dia lakukan. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan seperti itu, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, senang sekali sahabat itu. Siap-siap dia. Satu, jadi Ramadan adalah syahrun mubarakun. Berikutnya Nabi SAW menyampaikan,
iftaradallahu alaikum siyam. Puasa diwajibkan atas kalian di bulan ini. Kalian harus melaksanakan puasa. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi lebih dari itu menahan hawa nafsu kalian. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Ketika seorang mampu menahannya, keinginan itu dikekang oleh orang tersebut, maka Allah itu mengatakan asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa untukku, aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa itu sendiri. Karena apa? Karena bukan hanya mengekang makan dan minum. Lah ini kan jarang orang bisa melakukan. Betul dia itu tidak makan, tidak minum, tetapi dia tidak mampu menahan hawa nafsu yang lain. Mulutnya ini masih membicarakan aib orang lain. Matanya masih digunakan untuk melihat yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Tuh, disuruh puasa di bulan Ramadan. Apalagi tuftahu fihi abwabu al-jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Bulan apa itu? Ramadan. Maka sahabat senang. Itu kenapa? Pintu surga dibuka. Gitu. Terus kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup oleh Allah. Ini yang menyebabkan sahabat itu senang. Berikutnya, setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, di bulan Ramadan pula ada yang namanya satu malam lebih baik daripada 1000. Itu malam Lailatul. Nah, senang sekali sahabat itu mendengar bulan Ramadan itu. Nah, oleh karenanya para sahabat itu, mereka itu ingin menyongsong Ramadan yang sungguh luar biasa. Persiapannya itu jauh-jauh hari, bukan hari, bulan. Bukan sebulan, 2 bulan, 6 bulan kadang mereka itu sudah mempersiapkan diri mereka. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan itu, ingin beramal baik. Dan ini berat, Pak. Berat. Sehingga dalam Al-Quran itu, kewajiban puasa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang besar badannya atau yang kuat imannya. Iya. Itu orang bisa badannya besar tapi dia nggak kuat puasa. Ada orang itu yang usianya itu sudah dewasa tapi dia tidak kuat puasa. Gitu loh. Ada orang yang mungkin tingginya itu sudah melebihi kebiasaan orang tapi dia nggak puasa juga ada. Gitu. Dan orang itu akan merasakan berat untuk melaksanakan ibadah puasa kalau persiapan yang dia siapkan hanya persiapan fisik semata. Sehingga oleh Allah itu disampaikan kutiba alaikumusiyam. Itu sebelumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, atau wahai orang-orang yang besar badannya. Kan enggak? Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena inilah yang harus kita siapkan supaya kita ini bisa beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan nyaman. Kalau enggak berat kita, walaupun badannya besar tapi susah dia, berat untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi persiapan yang harus kita siapkan harusnya apa? Keimanan. Bekal keimanan itu yang seharusnya kita siapkan. Dipupuk terus keimanan kita. Oh, perintah Allah, setelah mati ada hari kebangkitan, nanti ada surga, dan ternyata surga itu punya pintu. Salah satu pintu namanya Rayyan, dan Rayyan itu pintu dia akan panggil orang-orang yang ahli puasa.
Nah, orang kalau tidak punya iman seperti itu, apakah dia itu melaksanakan puasa dengan penuh keridhaan? Berat dia. Kenapa puasa? Malu saya kalau enggak puasa, nasa puasa saya enggak. Lihat itu. Jadi dia itu puasa bukan karena melaksanakan perintah Allah sebagai orang yang beriman, tapi sudah berubah. Puasa yang dia kerjakan itu karena dia merasa malu ketika ada orang lain tahu dia tidak puasa. Ya, kita beralih. Ini baru hari pertama. Keimanan kita harus kita pupuk. Keimanan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa untuk berkehendak apapun juga. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan musibah, dan sangat mudah pula bagi Allah untuk mencabut musibah tersebut. Allah ingin lihat mana di antara umat hambaku yang benar-benar beriman kepadaku. Gak akan sanggup kita ini berperang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar lakukan, tetapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun juga harus selalu dilakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal keimanan itu yang menyebabkan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, ketenangan jiwa, bahagia, nikmat kita kalau ada keimanan di dalam hati kita. Gimana caranya untuk menempatkan keimanan tersebut? Ternyata dengan cara menuntut ilmu. Itu seorang ulama yang sangat masyhur pernah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zada ilmuhu wa lam yazdad taqwahu lam yazdad indallahi illa bu'da." Menuntut ilmu seharusnya apa? Ilmunya bertambah, harusnya takwanya juga bertambah. Itu harusnya. Berarti orang menuntut ilmu itu seharusnya mengantarkan orang tersebut dengan bertambahnya ilmu, keimanannya pun juga bertambah. Itu seharusnya. Jadi ilmu ini harus memunculkan keimanan. Bertambahnya ilmu berarti keimanan ini harus bertambah. Maka di dalam sabda Nabi tersebut itu diberikan isyarat kalau seseorang itu ilmunya bertambah tapi keimanannya tidak bertambah, maka yang ada orang tersebut itu sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah ilmunya, takwanya tidak semakin bertambah, maka terhadap Allah dia semakin jauh. Berarti gimana? Untuk mendapatkan keimanan dengan menuntut ilmu. Nah, bagi ini Bapak dan Ibu, kaum muslimin muslimat yang gemar menuntut ilmu, jangan salah. Jangan salah berniat. Tuntutlah ilmu, tujuannya, niatnya apa? Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu bertambah, keimanan bertambah, terhadap Allah semakin dekat. Wali Allah atau tidak itu? Kekasih Allah atau bukan? Itu caranya. Tapi kan berat. Iya kan? Itu wali Allah lewat jalur ilmu itu kan berat jadinya. Jadi dia harus menuntut ilmu. Dan ilmu itu harus mengantarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan banyak orang yang menghindari kan. Mana ada orang itu bersemangat menuntut ilmu? Susah itu. Diajak untuk menuntut ilmu itu susah. Apalagi ilmu yang mengantarkan untuk beriman kepada Allah. Yang ada sekarang apa? Orang menuntut ilmu supaya nanti dengan ilmunya dia mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ada nggak itu? Banyak. Orang menuntut ilmu, Pak, gitu. Tujuannya apa? Supaya jabatannya nanti tinggi, meningkat. Ada nggak itu? Ada. Orang menuntut ilmu pula, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya dia itu bisa mengalahkan ustadz yang
lain. Ada seperti itu. Nah, tidak. Menuntut ilmu harus mengantarkan seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat itu siapa? Orang yang punya ilmu tapi dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Itu paling susah, paling berat azabnya. Siapa itu? Orang yang punya ilmu tapi ternyata dia itu diadab paling berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu mending punya ilmu atau enggak? Enggak punya ilmu, ayo mending punya ilmu, gitu. Nah, siapa itu yang diancam oleh Allah? Adabnya itu tidak sama dengan yang lain. Dialah orang yang punya ilmu, menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukan. Itu kan berat kan? Iya, maka jangan menuntut ilmu. Ya, berat seperti itu. Nah, sehingga pantas orang yang punya ilmu bisa memiliki kedudukan yang tinggi. Ada pula orang yang punya ilmu tapi dia itu kedudukannya paling rendah. Tadi itu azabnya yang paling pedih itu siapa? Orang yang punya ilmu, dia suruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Dia punya ilmu, melarang orang lain untuk melakukan amal perbuatan tertentu, tapi dia sendiri orang yang pertama kali melakukan amal perbuatan yang tidak baik itu. Nah, ini oleh Allah, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati. Orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat. Siapa itu? Orang yang punya ilmu. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang gemar menuntut ilmu tapi tidak bisa mengamalkan. Ya, terus gimana Ustaz? Maka yang harus kita lakukan adalah carilah ilmu, niatkan untuk diamalkan. Carilah ilmu, niatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang yang punya ilmu ini pun juga itu punya resiko. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kita dengan bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini, ketika yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala itu diputus hubungan dengan Ramadan, tapi kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai keadaan yang menimpa negeri kita, menimpa dunia seperti ini, gitu kan, menjadikan kita keimanan ini pun juga runtuh dan hancur. Maka Ramadan ini harus menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa, mampu melakukan apa saja. Allah yang maha kaya, bisa memberikan apa saja. Allah yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai tadi dengan pembahasan tentang manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap orang yang beriman terhadap ujian itu adalah dia sabar. Tahu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar bukan berarti diam. Tapi sabar itu ya ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha dengan usaha-usaha yang dibenarkan. Sakit berobat dan berdoa. Enggak punya uang berusaha dan berdoa. Gitu kan? Itu yang harus kita miliki. Dan bersyukurlah kita ketika Allah memberikan
kenikmatan. Jangan sampai seperti yang Allah sindir dalam Al-Quran, ketika Allah timpakan kepada manusia ya satu musibah, kemudian manusia tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idza khawwalnahu, ketika aku singkirkan musibah tersebut, orang ini berpaling kepada Allah, dia lupa dulu pernah dia minta kepada Allah, tapi ketika musibah sudah sirna dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak terjadi dengan yang Allah sampaikan itu ketika Allah itu ingin mengganti satu kaum. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kalau Allah itu ingin mengganti satu generasi, Allah hancurkan generasi itu, terus Allah ganti dengan generasi baru. Nah, generasi baru yang Allah kehendaki itu apa? Generasi tersebut mencintai Allah dan Allah mencintai generasi tersebut. Generasi itu tidak menyombongkan diri di hadapan orang miskin, adillatin alal mu'minin, terhadap orang yang beriman dia itu sopan, aizzatin alal kafirin, dan dia tidak merendahkan dirinya di hadapan orang kafir, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itu generasi yang Allah turunkan untuk mengganti generasi yang jelek. Itu biasa, satu kaum yang tidak baik Allah ingin ganti, habisin generasi baru, habisin generasi baru. Dan semoga ini melahirkan generasi-generasi tangguh yang mencintai Allah setelah ini, peristiwa ini. Semoga lahir generasi yang mencintai Allah dan Allah cinta kepada mereka, generasi yang saling menyayangi di antara orang yang beriman, gitu kan, dan tidak merendahkan diri di hadapan orang yang tidak beriman, gitu kan, dan generasi yang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan, dan ini terakhir, kepada kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang berpuasa, sungguh luar biasa Allah uji dengan keadaan dunia yang seperti ini. Bapak dan ibu kaum muslimin muslimat masih mau berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu penghargaan yang tentunya tidak bisa dinilai. Oleh karena itu, pertahankan, bersyukur saat ini bisa puasa, dan selamat yang saat ini bisa berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu jadikan kita lebih baik di hari-hari yang akan datang. Ilmu kita selalu bertambah, keimanan ini meningkat, dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang lebih baik. Inna ma'al usri yusra. Saya kira itu, iman bertambah, ketakwaan bertambah, karena ilmu kita juga bertambah. Enggak usah panik, enggak usah sedih, karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.